Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi seni. Di sini saya akan menampilkan dua buah lukisan. Lukisan yang sebelah kiri adalah lukisan karya Hanafi, sementara yang sebelah kanan adalah lukisan karya Andy Warhol. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Hanafi merupakan pelukis Indonesia yang masyhur juga. Lukisan-lukisannya seperti ini ya gayanya. Saya tidak bisa mengategorikan ini genre-nya apa begitu. Tapi yang jelas bahwa ini termasuk pada seni atau produk seni rupa adiluhung begitu. Kita bisa lihat dari warnanya. Warna yang dipilih oleh pelukis adalah warna tanah begitu atau warna pastel ya. Kemudian ketika kita melihat lukisannya, mungkin kita tidak bisa langsung memaknai lukisan ini. Misalnya apa objek yang ada di lukisan itu, seperti potongan besi begitu ya. Kemudian ada angka-angka di situ. Nah, dibutuhkan intelektualitas, kecerdasan, dan pengetahuan untuk bisa memahaminya. Tentu saja lukisan seperti ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam begitu. Sementara lukisan Andy Warhol menggunakan garis-garis yang berbeda dengan lukisan Hanafi. Lukisan Andy Warhol juga menggunakan warna yang naif begitu ya, warna yang kekanak-kanakan. Kalau Anda melihat lukisan atau gambarkan anak-anak kan begitu ya warnanya yang ngejreng gitu, saling tabrak menabrak. Warna pink misalnya bertemu dengan warna kuning, warna biru bertemu dengan warna merah. Nah, seperti itu, ada tabrakan-tabrakan itu. Tapi membangun suasana yang menarik begitu. Nah, kemudian objek yang dilukis oleh Andy Warhol juga berbeda dengan yang dilukis oleh Hanafi. Kalau yang dilukis oleh Andy Warhol, lukisannya, objeknya adalah siapa itu? Marilyn Monroe ya. Mungkin Anda tidak familiar dengan selebritas ini. Ya, tapi generasi 80-an 90-an sangat mengenal, atau 70-an bahkan sangat mengenal Marilyn Monroe. Nah, ketika kita melihat lukisan Andy Warhol ini, kita dapat memaknainya dengan mudah gitu, bahwa ini adalah lukisan Marilyn Monroe gitu, daripada kita lihat lukisannya Hanafi gitu ya. Ini lukisan apa, terus kok objeknya cuma segitu aja, terus garis-garisnya kok begitu gitu kan. Nah, padahal semuanya ada maknanya begitu. Oke, jadi seni itu punya klasifikasinya tersendiri, saudara-saudara. Ada seni adiluhung, ada seni populer. Nah, kita akan membahas itu secara detail ya pada video kali ini. Sebetulnya, klasifikasi seni itu telah ada sejak zaman Yunani kuno. Ketika itu dikenal sebagai high culture klasifikasinya, dan ada juga popular culture. Kita ambil contoh di drama ya, produk kesenian drama. Nah, pada zaman Yunani kuno ada drama-drama yang ditujukan untuk kalangan terbatas atau kalangan kerajaan barangkali atau bangsawan. Sementara juga ada popular culture atau dalam bentuk drama populer yang ditujukan untuk orang banyak. Jadi pada zaman dulu atau pada zaman Yunani kuno tepatnya, itu sebetulnya sudah ada klasifikasi budaya seperti ini, high culture dan popular culture. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, khususnya di Jawa. Nah, tentu saja di Jawa pun ada yang seperti ini. Dulu dikenal ada kesenian-kesenian yang khusus dinikmati oleh kalangan kerajaan atau bersentralisasi di istana, di keraton. Misalnya gamelan, sekaten,
mungkin tarian-tarian kerajaan begitu ya, dan lain sebagainya. Sementara di rakyat pun ada yang berpusat di perdesaan-perdesaan begitu. Ada dangdutan, ada sulapan, mungkin juga ada drama rakyat begitu ya, seperti ketoprak, lenong, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bentuk dari produk popular culture ini? Tentu saja seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bentuknya sesuai dengan selera pasar, sehingga kualitas itu ditentukan oleh popularitasnya. Sementara produk high culture itu bersifat avant-garde. Avant-garde itu apa ya? Pelopor gitu. Jadi seninya seni pelopor. Berbeda dengan seni-seni lainnya. Kan kalau produk seni populer itu, produk kebudayaan populer itu kan terstandarisasi gitu. Jadi antara produk satu dengan produk lain itu mirip gitu atau bahkan sama. Nah, untuk high culture atau produk high culture itu mereka tidak terstandarisasi, sehingga bentuk masing-masing keseniannya, produk keseniannya itu berbeda begitu. Biasanya berbeda. Sehingga persaingan terhindar begitu ya. Jadi misalnya gini, puisi Sutarji. Puisi Sutarji termasuk puisi yang avant-garde. Nah, tidak bisa misalnya orang lain menulis puisi seperti Sutarji. Mungkin saja bisa, tapi ya tidak bisa menyainginya gitu. Tidak bisa menyaingi puisi macam Sutarji itu. Sebagaimana juga dengan lukisannya Hanafi misalnya. Mungkin juga ada yang mirip dengan lukisan Hanafi, tapi ya Hanafi avant-garde-nya. Sehingga lukisan-lukisan yang menyamai lukisan Hanafi ya, saya kira tidak akan melebihi Hanafi itu sendiri gitu. Dan mungkin lukisan-lukisan avant-garde lainnya, saya hanya memberi contoh lukisan Hanafi. Baik, kita di sini mengenal ada seni adiluhung, seni populer, dan seni pecisan. Ada lagi seni pecisan yang lebih reduktif dari seni populer. Kita bahas seni populer dulu ya. Nah, seni populer adalah hasil dari masyarakat modern yang bersentuhan dengan kapitalisme, demokrasi, dan teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya ya. Kemudian seni populer tidak didapati di majalah sastra atau seni. Dia didapati di majalah-majalah populer. Kalau sastra mungkin tidak ada di majalah Horizon atau majalah sastra lainnya begitu. Adanya di Femina, di majalah Femina, di majalah apalagi ya, Kartini. Waktu dulu itu ada majalah Gadis gitu kan. Ada majalah Kawanku. Nah, seperti itu. Ditemukannya di majalah-majalah populer. Dan kita juga tidak bisa menemukan film seni ya di televisi. Pasti kita menemukan film seni ya di festival-festival atau di bioskop begitu. Nah, seni populer biasanya bestseller, tetapi meskipun bestseller, tetapi seni populer itu tidak bisa diperkenalkan di dalam dunia sastra atau seni. Kita jarang sekali atau tidak pernah melihat membaca seni populer atau sastra populer yang terdapat di sejarah sastra Indonesia misalnya. Itu jarang sekali ada ya. Jarang sekali tercatat gitu. Karya-karya sastra populer tercatat di sejarah kesusastraan Indonesia itu jarang sekali. Jadi meskipun dia bestseller, tapi dia tidak masuk dalam kategori sastra serius atau tidak dicatat dalam sejarah sastra. Berikutnya, seni populer lebih dikenal daripada karya besar. Ya memang begitu karena sifatnya populer. Orang yang menikmati seni ini tentu saja akan lebih banyak daripada orang yang menikmati seni adiluhung. Kemudian
terdapat kebelum dewasaan cita rasa ya. Jadi cita rasanya dianggap rendah. Nah, Arnold Hauser mengklasifikasikan seni sebagai berikut. Dia mengklasifikasikan seni yang pertama adalah seni elit atau seni adiluhung. Nah, menurutnya seni ini memiliki kebaruan, kejutan, dan daya intelektualitas. Kebaruan yang dimaksud di sini sebetulnya adalah sama halnya dengan ini ya, avant-garde ya. Avant-garde itu bisa kita katakan sebagai kebaruan begitu. Kejutan dan daya intelektualitas. Jadi memiliki daya intelektualitas, ketika kita menikmatinya kita harus memiliki daya intelektualitas juga. Kemudian yang selanjutnya adalah seni populer. Nah, seni ini dinikmati, menurutnya seni ini dinikmati kelas menengah dan terpelajar. Terdapat pengulangan dan tujuannya untuk menghibur. Jadi maksudnya pengulangan adalah terstandardisasi tadi. Di karya satu dengan karya lainnya sama. Dan itu terus terjadi begitu, pengulangan itu akan terus terjadi. Misalnya film di tahun 90-an, saya kira polanya sama ya dengan film pada masa kini. Nah, ada lagi seni masa. Seni ini kalau kita lihat sih ya seperti seni picisan tadi ya yang saya kemukakan di slide sebelumnya. Seni populer ini atau seni masa ini adalah seni populer yang lebih direduksi lagi. Tetapi seni masa kurang mempelajari aspek keterpelajarannya itu. Jadi lebih rendah, katakanlah begitu ya, dari seni populer. Kemudian ada lagi seni rakyat, tentu saja tidak bisa kita samakan dengan seni populer dan seni massa ya. Seni rakyat itu adalah seni yang otentik, milik suatu entitas tertentu. Misalnya Sunda punya kesenian rakyat, gaok misalnya, atau tarian-tarian misalnya. Nah, itulah otentik dari entitas itu sendiri, milik dari suatu entitas. Baik, kita masuk pada perbedaan antara sastra populer dengan sastra adiluhung. Nah, ini menarik sekali, karena sastra populer ini akan kita pelajari ya, dan sastra adiluhung sering kita nikmati sebetulnya. Nah, sastra populer ditulis dengan jelas atau dengan cara pandang yang mudah, sehingga mudah dipahami. Jadi ketika kita membaca sastra populer, karya sastra populer, kita langsung bisa memahami. Mungkin kita hanya butuh waktu 2 jam sampai 4 jam gitu, kita dapat menyelesaikan novel karya sastra populer. Sedangkan sastra adiluhung ditulis dengan pemikiran filosofis. Sehingga ketika kita membacanya, kita mungkin akan berkerut kening gitu. Kita akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua, sastra populer tulisannya yang berkaitan dengan masalah sementara atau masalah yang sedang populer. Misalnya masalah yang sedang populer sekarang apa? Jomblo begitu ya, atau galau, bucin kayak gitu. Sementara konflik yang hadir atau problematika yang hadir di sastra adiluhung yaitu problematika moral, jadi lebih general. Nah, karena sifatnya lebih general, sastra adiluhung itu berumur panjang. Sementara sastra populer itu sifatnya sementara atau tidak berumur panjang. Karena yang dibahasnya adalah persoalan-persoalan yang populer pada saat itu. Mungkin pada tahun-tahun berikutnya bucin itu gak populer lagi gitu ya. Lalu sastra populer itu bertujuan untuk melepaskan kepenatan. Sementara sastra adiluhung itu bertujuan untuk mendapatkan wawasan luas dari penulisnya.
Karena di sana ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan ya di sastra adiluhung. Sastra populer bertujuan untuk membuat mimpi pembaca terwujud. Nah, seperti kita melihat sinetron-sinetron, di sana ada kemewahan-kemewahan yang ditampilkan. Nah, dengan cara itulah mimpi kita terwujud ya, dalam tanda kutip. Padahal ya hanya penyaluran hasrat belaka sih sebetulnya. Demikian juga dengan sastra populer, barangkali di karya sastra itu ada percintaan yang indah sekali, misalnya pacaran di Menara Eiffel gitu, atau pacaran di mall setiap hari, di kafe setiap hari gitu. Sebagaimana apa namanya yang kita inginkan, padahal untuk itu kita susah gitu ya. Nongkrong di kafe itu kan mungkin menghabiskan uang 100.000 ya. Nggak mungkin kita nongkrong di kafe setiap hari atau pacaran di kafe setiap hari, itu nggak mungkin gitu kan. Tapi dengan karya sastra populer, mimpi itu akan terwujud gitu, dalam tanda kutip. Sementara sastra adiluhung menyediakan kebenaran yang universal tentang hidup. Nah, seperti itu. Ya, saya kira itu ya perbedaan antara seni populer dan seni adiluhung, atau sastra populer dan sastra adiluhung. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.